aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai-berai, dirangkul putra-mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Tiap Salam saudara-saudari yang terkasih, semoga perjumpaan kita mendatangkan berkat bagi kita semua. Dalam rangka merayakan Hari Pantekosta, mari kita menyadari bahwa Roh Kudus sungguh memberikan mukjizat kepada kita. Kita baru saja kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Para kardinal datang dari seluruh dunia ke Vatikan untuk mengadakan konklav memilih paus yang baru. Kita menyaksikan di media massa begitu banyak calon kuat dikatakan, tetapi yang terpilih orang yang sama sekali tidak terdengar. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Itu sudah diamanatkan oleh Tuhan ketika Dia akan naik ke surga. Aku akan mengutus roh penghibur yang akan menyertai kamu. Sebab Tuhan sendiri juga melalui rohnya memang menyertai kita sampai akhir zaman. Saya
berpesan kepada Anda semua, selamat mengadakan kebangunan rohani Katolik. Semoga dengan perayaan ini kita semua digelorakan seperti Santo Petrus yang berkobar-kobar berani mewartakan iman dalam kehidupan kita dan memberitakannya kepada orang lain. Semoga Roh Kudus juga mengobarkan hati para saudara dan saudari, dan semoga Dia tak pernah absen memberikan mukjizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai-berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Kakak Diakon, Suster, Ibu, Bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama Pekan Paskah ke-7 tahun liturgi C dengan tema "Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Marilah kita berdiri untuk berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Jumat pertama Pekan Paskah ke-7 petang ini akan dipimpin oleh Romo Heru Ismadi SJY, kur dari lingkungan Andreas, tata laksana dari kelompok kategorial Legio Maria. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi sore ini kita berdoa bersama keluarga Cilinda, berdoa bagi saudara-saudara yang telah berpulang. Bapak Petrus Tan Tek Huat yang telah berpulang 22 tahun yang lalu, dan Magdalena Kuisian Lien 16 tahun yang lalu. Semoga mereka yang telah mendahului kita berpulang kembali kepada Allah, mendapatkan kerahiman Allah dan diperkenankan hidup berbahagia di surga dalam damai Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudari yang terkasih, hadirnya kebaikan biasanya membahagiakan kita. Kalau dalam hidup kita hadir begitu banyak hal baik boleh kita lakukan, kita merasa berbahagia. Kebaikan itu kehadirannya tidak menggelisahkan ketika hidup kita, hati kita selaras dengan kebaikan itu. Tetapi kehadiran kebaikan tiba-tiba bisa menggelisahkan kita. Mengapa? Ketika hati kita berbeda dengan kebaikan itu. Misalnya, ketika hati kita diwarnai oleh kebencian, lalu kita diajak untuk berbuat baik, kayak ada sesuatu yang menggelisahkan kita. Kita sedang benci, tiba-tiba diajak untuk membuat atau tindakan mencintai. Membuat diri kita hadir di dalam kegelisahan yang tidak kita harapkan. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan, agar kita tidak gelisah karena kebaikan Tuhan kita buat hidup kita selaras. Maka mari kita mohon pengampunan atas segala dosa kita, agar hidup kita, diri kita selaras dengan kebaikan itu, dan kebaikan Tuhan menghadirkan kedamaian di dalam diri kita. Kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar hidup kami selaras dengan kebaikan-Mu, sehingga kehadiran kebaikan-Mu menguatkan kami untuk juga melakukan kebaikan seperti yang telah Engkau teladankan bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus.
Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali misa Jumat pertama itu rasanya jauh sekali gitu ya. Saya berdiri di sini, Bapak Ibu berdiri di belakang semua. Semoga bulan depan di misa Jumat pertama lebih memilih kursi yang depan ya. Baik, mari kita renungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan. Kalau ada seorang romo mau dipindah tugaskan oleh provinsial, biasanya didahului oleh suatu tanda-tanda. Tanda-tandanya itu adalah misalnya dalam sebuah pertemuan provinsial tiba-tiba menarik seorang romo diajak ngobrol berdua. Nah, itu tanda-tandanya romo itu sebentar lagi pindah tuh. Maka kalau nanti Bapak Ibu melihat dalam sebuah pertemuan tiba-tiba Romo Parman, Romo Andreas menarik seorang romo, diajak jalan menjauh, ngobrol berdua, tanda-tanda tuh. Tanda-tanda. Saya belum diajak ngobrol berdua sampai sekarang ini. Nah, rupanya hal itu terjadi juga di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Yesus narik Petrus ngobrol berdua secara personal.
Dan kemudian apa yang terjadi? Rupanya dari ngobrol berdua itu Yesus memberi sebuah tugas kepada Petrus. Nah, saya ingin mengajak untuk merenungkan dari sudut pandang ini ada 3 hal rupanya yang bisa kita dalami bersama. Yang pertama, dari antara 12 rasul sesudah Yudas Iskariot keluar lalu diganti oleh Matias. Di antara ke-12 rasul itu sering dituliskan bahwa Petruslah yang mempunyai dosa paling besar. Mengapa? Murid-murid lain ketika Yesus dihukum mati, mereka melarikan diri, menjauh dari Yesus. Ini masih lebih ringan. Karena apa? Karena ternyata Petrus bukan hanya meninggalkan, tetapi Petrus bahkan menyangkal Yesus. Secara terang-terangan mengatakan, aku tidak mengenal dia. Maka dari 12 orang itu, Petrus dianggap sebagai yang dosanya paling besar. Maka lalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan rupanya justru orang yang paling berdosa ini malah dipilih oleh Yesus untuk dipercayai menjadi pemimpin dari ke-12 rasul. Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa yang dosanya paling besar justru dipercaya untuk memimpin, untuk menjadi gembala? Rupanya begini, kalau saudara-saudariku merasakan ya, kalau saya berdosa besar, lalu diampuni, lalu saya dipercaya oleh yang mengampuni saya akan dengan sepenuh hati mewujudkan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Karena saya sudah mendapatkan pengampunan yang begitu besar. Maka saya tidak main-main lagi, saya akan serius. Karena dosa saya yang begitu besar sudah diampuni. Rupanya itulah yang terjadi kepada Petrus. Pengampunan yang begitu besar yang dia terima membuat dia tidak main-main. Maka ketika dia menjadi gembala yang seperti Tuhan, yang mengampuni, yang mengasihi, karena dia telah lebih dahulu diampuni dan dikasihi. Ini poin kita yang pertama. Dia dipilih menjadi gembala walaupun ia adalah orang yang paling berdosa, karena dia merasakan pengampunan dan ketika dia menjadi gembala, dia mudah mengampuni dan mengasihi. Lalu yang kedua, kata kasih itu diulang-ulang dalam bacaan Injil hari ini. Mengapa itu dilakukan? Rupanya saudara-saudariku, ada gembala-gembala yang menggembalakan tidak dengan kasih maksudnya. Tetapi mereka mengangkat muka ke atas dan merasa bahwa dia punya kuasa lebih daripada yang lain-lain. Maka dia menggembalakan dengan kuasa, dengan kewenangan, dengan otoritas. Tetapi di sini mau dikatakan bahwa kegembalaan yang diserahkan kepada Petrus itu adalah kegembalaan penuh kasih. Maka dia akan menunduk, bukan dengan kepala tengadah, tetapi kepala menunduk menjadi satu dengan para domba yang menjadi kawanan gembalaannya. Demikian juga ini adalah sebuah metafora bagi gembala di dalam iman kita, bukan dengan menengadahkan muka, tetapi dengan menunduk menjadi bagian dari semua. Dan yang ketiga adalah akhir hidupnya Petrus itu disalibkan. Tetapi dia tidak mau disalibkan seperti Tuhan dengan kepala di atas. Dia disalibkan kebalik, kepalanya di bawah. Dia mau mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tetapi aku adalah hamba Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa Petrus itu tidak mau merebut kemuliaan Tuhan, tetapi kegembalaan yang dia lakukan adalah kegembalaan sebagai hamba yang mau berpartisipasi di dalam kegembalaan Allah. Mungkin Bapak Ibu lalu berpikir, Romo, ini kayaknya khotbahnya bukan untuk kami, ini khotbahnya untuk para Romo ya.
Benar juga ya, mestinya ini khotbahnya untuk para romo, untuk kami. Ketika seorang romo sedang menyampaikan homili, memang sebenarnya tidak selalu hanya ditujukan untuk semua yang hadir, umat yang hadir, tetapi romo sekaligus berkhotbah untuk dirinya sendiri. Maka hari ini juga renungan yang saya sampaikan sekaligus juga untuk kami. Tetapi bagi kita semua, kita dalam level tertentu juga menjadi gembala. Dalam keluarga, di tempat kerja, juga bagi diri kita sendiri. Maka kita juga diundang untuk mengenakan 3 hal ini di dalam kegembalaan kita yang dipercayakan kepada kita. Kalau ada seorang bapak atau seorang suami yang merasa diampuni dosanya yang begitu besar, merasa bersalah dan diampuni, dia akan memimpin keluarga dengan lebih mudah mengampuni keluarganya ketika mengalami keluarganya berbuat salah. Dia melakukan kegembalaan seperti Petrus melakukan kegembalaan. Kalau ada seorang bapak yang telah melakukan perbuatan baik dalam kegembalaan di keluarga dan dia mengatakan, ini bukan aku, tetapi adalah Tuhan di dalam aku yang menggerakkan. Ia seperti Petrus yang mau disalib ke bawah. Dan dia mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tetapi aku adalah hamba. Maka saudara-saudariku, sifat-sifat kegembalaan ini bisa kita kenakan di dalam hidup kita, di dalam level kegembalaan kita masing-masing. Di keluarga, di tempat tugas, atau di gereja di mana kita melayani. Maka mari kita menggunakan semangat kegembalaan Petrus ini di dalam setiap langkah pelayanan hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita sekarang berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, semoga kami siap sedia mengikuti Dia yang kini dalam roti dan anggur memberikan dirinya kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan berseru. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan saudara-saudari kami, Petrus Tan Tek Huat dan Magdalena Kui Sien Lien. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo. In questo caso, siano per noi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Comunini al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
yang merasa lebih dahulu diampuni, yang merasa mendapatkan pengampunan yang begitu besar, ia akan lebih mudah untuk mengampuni dan mengasihi. Maka dalam adorasi ini, mari kita merenungkan bersama belas kasih Allah yang semoga juga menjadi sikap kita berbelas kasih kepada sesama, karena kita telah lebih dahulu menerima belas kasih Allah. Kita merenungkan dari buku halaman 24. Terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menampakkan belas kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Allah yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus ini, mari kita merasakan pengampunan dari segala kesalahan kita. Kita rasakan betapa Ia sangat indah pengampunannya. Dan kita mohon agar berbekal pengampunan yang kita terima atas segala dosa kita itu, kita boleh menggembalakan orang-orang di sekitar kita, menggembalakan semua yang ada dalam kewenangan kita dengan kegembalaan
yang penuh belas kasih, pengampunan, cinta kasih. Mari dalam keheningan kita rasakan betapa Tuhan berbelas kasih kepada kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, setiap saat Engkau memberi kepada kami masing-masing kesempatan baru lagi untuk memulai lembaran baru dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk menggunakan kesempatan baru itu untuk setiap saat memperbaiki hidup kami. Dan kami juga pada malam hari ini memohon kepadamu Tuhan, kesempatan baru yang Kau berikan kepada kami, jadikanlah juga alasan yang kuat bagi kami untuk juga berani memberikan kesempatan yang baru bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, bangkit dari kesalahan mereka. Tuhan, semoga dengan suasana ini kami saling membantu untuk menjadi lebih baik. Syukur Tuhan atas segala kerahiman-Mu, belas kasih-Mu bagi kami.
Maka ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bersama di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena tanda-tanda agung cinta kasih-Mu yang Engkau tawarkan kepada kami di dalam hidup Yesus Putra-Mu. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putra-Mu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati, agar apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kami anggap sebagai kerugian karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Buatlah agar kami dapat mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya kami dapat ikut serta dalam sengsara dan wafatnya. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan-Mu, supaya bersama dengan Dikau kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Buatlah kami setia yang telah menjadikan diri sendiri. Kami menyerahkan diri kepada kasih sayang, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman,
kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Cinta hati kudus Yesus, kasih hati kudus Yesus, kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus, pakai